刚才是谁违禁你的性命？艾克斯，我帮你出口气。力量碾碎了。这音乐才刚刚响起。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dan sekarang, Chai-er menggendong Long Hao Shen seberat lebih dari 80 kg di punggungnya. Tapi Chai-er tidak berhenti. Pada akhirnya, rasa sakit di tubuhnya tidak dapat memengaruhi hatinya sedikit pun. Dia mengambil langkah tegas dalam proses maju dan bersujud. Lihat semuanya, apa itu? Chen Ying-er tiba-tiba memanggil. Masih ada lagi. Chen Ying-er berseru sekali lagi, dan saat Chai-er melangkah lagi, dua jejak merah tipis mengalir dari satu anak tangga lebih tinggi. Han Yu mengepalkan tinjunya. Meskipun karakternya kuat, suaranya tiba-tiba bergetar, Chai-er terluka di lutut. Benar, jejak merah tipis itu adalah darah Chai-er. Setelah lebih dari 40 langkah, terbebani oleh Long Hao Shen yang beratnya 80 kg, rok panjangnya sudah robek, itulah sebabnya darahnya bisa tertinggal di anak tangga. Semua orang tidak bisa tidak khawatir untuk Chai-er. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chai-er membiarkan dirinya menanggung rasa sakit seperti itu, saat ini, sangat jelas untuk melihat bahwa jalan ini tidak normal. Meskipun jalan ini melucuti semua energi spiritualnya, itu tidak cukup untuk melemahkan tekadnya. Karena rasa sakit yang harus ditanggungnya sejak dia masih muda, tekad Chai-er menjadi luar biasa. Selain itu, tujuannya sekarang tidak lain adalah untuk membangkitkan kembali kekasihnya. Satu langkah demi satu, setiap langkah adalah bersujud. Chai-er tidak berhenti, tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. 50 anak tangga, 60 anak tangga, 70 anak tangga, 80 anak tangga. Tangga itu menyakitkan, dan dia harus terus berjalan. Tubuhnya sudah hampir runtuh, dan jejak darah yang tertinggal di tanah mulai membentuk genangan air di bagian bawah tangga. Namun dia tetap terus berjalan, mendaki tanpa istirahat. Kekuatan dalam dengan skala yang tak tertandingi tampaknya mendukung tubuhnya yang perlahan melemah. Di tangga ke-112, Chai-er tiba-tiba terjatuh, dengan keras menghantam tangga itu ke tanah. Namun lengan kanannya masih menggenggam bagian bawah tangga, agar ia tidak terpeleset. Karena tubuhnya terlalu terbebani, ia gemetar hebat. Hanya mata dan pandangannya yang tetap tegas. Dengan napas terengah-engah, dia nyaris tidak berhasil berpindah posisi ke tangga lain, dan bersujud sekali lagi dalam bang. Tapi kali ini, dia tidak naik lebih jauh. Pandangannya menjadi gelap, dia langsung jatuh pingsan. Chai-er, di luar gerbang cahaya, anggota kelompok lainnya terlihat berteriak keras. Wang Yuan bahkan tidak punya keraguan untuk membenturkan seluruh tubuhnya ke layar itu, hanya untuk ditembak balik secara langsung. Belum lagi Chen Ying-er, bahkan Sima Xian, Lin Xin, dan Han Yu, yang tertua di grup, sudah tidak tahan untuk menontonnya. Jejak darah yang mengalir di setiap gerakan Chai-er terasa seperti pedang tajam yang menembus jantung mereka setiap saat. Tapi tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak bisa masuk melalui gerbang itu, mereka tentu saja tidak bisa membantu Chai-er. Mereka hanya bisa menatap kosong melihat darahnya mengalir melalui tangga emas itu. Tidak ada peluang sama sekali di jalan menuju langit. Tangga emas masih belum ada habisnya. 1 jam berlalu, tubuh Chai-er tiba-tiba bergetar ringan. Menggunakan lengannya untuk menopang dirinya, dia perlahan bangkit. Dia baru saja bangun. Tidak berbalik, dia hanya berhenti sebentar sebelum berjuang hingga nyaris tidak bisa bangun. Sekali lagi melangkah, dia bersujud sekali lagi. Dalam sekejap, darahnya telah menutupi seluruh tangga baru. Chai-er, Chen Ying-er dan Wang Yuan sudah meneteskan air mata di seluruh wajah mereka, dan suara mereka menjadi serak karena menangis. Mata setiap pria memerah, mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat berharap bisa menggantikan Chai-er untuk mendaki melalui jalan menuju langit ini. Chai-er yang terbangun masih sekuat itu. Di punggungnya, tubuh Long Hao Shen sudah terasa seberat gunung, betapa beratnya dia membebani hatinya. Tanpa jeda, dia terus melewati jalan itu. Entah itu mati di jalan ini, atau menghidupkannya kembali. Kata-kata ini diulangi tanpa jeda di benak Chai-er. Kali ini, dia berhasil melewati 28 anak tangga, sebelum sekali lagi jatuh dan pingsan. Tapi, meski begitu, dia memegang tangga berikutnya di depan matanya tanpa bisa dibendung, agar dia tidak tergelincir ke bawah.
Mendaki dan jatuh pingsan, memanjat dan jatuh pingsan, dan seterusnya. Chai pingsan berkali-kali, dan memanjat berkali-kali. Ketika dia berhasil mencapai tangga ke-200, dia sudah berlumuran darah. Ini sudah ketujuh kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Lutut Chai sudah tidak memiliki kulit dan daging sedikit pun, tulang putihnya yang dalam sudah mulai terlihat. Dia tidak menyadari bahwa tulang putihnya yang indah berkerut sepanjang waktu, dan karena kehilangan banyak darah, seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat, namun ujung jalan menuju langit tidak terlihat. Kali ini, Chai jatuh pingsan dalam waktu yang sangat lama. 7 jam penuh telah berlalu sebelum dia bangun. Chai seluruh kelompok secerca harapan dengan panik melepaskan diri ke area pemisah di depan mereka, semuanya berteriak. Mereka benar-benar tidak tahan menontonnya lagi, dan sangat ingin menyuruhnya berhenti. Tangga antara lantai 6 dan 7 jauh lebih menyiksa mereka daripada semua cobaan sebelumnya. Tapi Chai tidak melihat ke belakang dari awal sampai akhir, sedikit mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat banyak warna darah di depan matanya. Hampir tidak menggerakkan tubuhnya, dia menyadari bahwa dia sudah tidak mampu berdiri lagi. Jatuh pingsan sebanyak 7 kali telah menguras seluruh kekuatan fisiknya, dan hidupnya sudah hampir berakhir. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya muncul di depannya, dan gerbang cahaya besar muncul di lantai 10 di depannya, berkedip perlahan. Saat gerbang cahaya terbuka perlahan, samar-samar terlihat dunia emas yang tersembunyi di baliknya. Sebuah gerbang itu sebuah gerbang. Mata Chai tiba-tiba bersinar saat melihat gerbang ini. Harapan telah muncul di hadapannya. Secerca harapan terang lainnya juga bisa melihat apa yang dilihatnya. Mereka tanpa sadar terdiam, memandangi gerbang yang lebih besar itu sambil menggigit gigi mereka dengan erat dan menyakitkan. Kaki Chai sudah benar-benar mati rasa, tapi saat ini matanya bersinar tak tertandingi. Membawa Long Hao Shen, dia melakukan yang terbaik untuk menarik dirinya dan Long Hao Shen ke tangga berikutnya menggunakan lengannya. Gerbang di depan matanya adalah harapannya. Aku harus membawa Hao Shen melewati gerbang cahaya ini agar dia bisa bangkit kembali. Chai tidak tahu kenapa, tapi dia samar-samar mendengar suara air mata yang sangat emosional bergema di telinganya, menangis dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi ini tidak menjadi masalah baginya, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal lain selain terus maju. Kemampuan tersembunyi di tubuhnya dibangkitkan oleh harapan ini, dan dia berhasil menaiki tangga demi tangga dengan menggunakan kedua tangannya. Merangkak menaiki tangga demi tangga, dia akan menutupi setidaknya sepertiga permukaannya dengan darah di tubuhnya setiap saat. Akhirnya, ketika gerbang cahaya menjadi sangat dekat, ekspresi tegas dan Chai akhirnya menunjukkan senyuman tipis. Namun kali ini, pemandangan yang memuakkan muncul di hadapan tim secerca harapan terang. Gerbang cahaya itu tiba-tiba bergoyang pelan. Keputusasaan memenuhi mata semua orang yang hadir di luar gerbang pertama. Apakah gerbang di atas tangga itu palsu? Mereka menjadi gila sampai-sampai menggedor gerbang di depan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka semua mengutuk Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux. Chai hanyalah seorang gadis, kenapa dia harus begitu kejam? Hanya Chai yang tidak putus asa, masih terlihat bertekad. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh pingsan sekali lagi, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi, jadi tidak ada kesempatan lain untuk membangkitkan Long Hao Shen. Keyakinan dan tekad membara dalam dirinya. Lengan Chai tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk naik ke tangga berikutnya. Pemandangan ajaib muncul. Chai yang sudah kehabisan tenaga dan hampir pingsan tiba-tiba mendorong tubuhnya sendiri ke samping tubuh Long Hao Shen dengan cepat. Di tengah serangan ini, tangan kanannya akhirnya menembus gerbang cahaya itu, tapi ini baru saja menghabiskan seluruh potensinya yang tersisa. Sambil merentangkan tangannya di depan gerbang cahaya, mata Chai terbuka lebar. Pada saat yang sama tangan kanannya bersentuhan dengan gerbang itu tiba-tiba bersinar terang, menyelimuti Chai dan Long Hao Shen yang menghilang di dalam desir. Saat Chai dan Long Hao Shen menghilang, semua langkah dalam pandangan secerca harapan terang juga menghilang. Ruang berputar dan membias, dan saat berikutnya, lantai 6 kembali ke tampilan aslinya, satu-satunya perbedaan adalah Chai dan Long Hao Shen tidak ada lagi. Kondisi Chai yang menyedihkan dan keadaan histeris menyebabkan semua orang terengah-engah, dengan hanya satu pemikiran di dalamnya, Chai berhasil. Cahaya terang terus muncul, membawa Long Hao Shen dan Chai ke dalam warna emas, dipenuhi dengan sinar keemasan yang tiada habisnya. Jejak kecil darah memutihkan dan mewarnai udara,
dan titik-titik cahaya terang beredar di seluruh tubuh Chai-er, masuk ke dalam. Bahkan darah di kerah bajunya mengalir kembali karena cahaya terang itu, perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Lengan kanan Chai-er masih terentang ke depan, dengan Long Hao Shen erat di bawah pelukannya seolah-olah dia takut menjatuhkan tubuhnya. Luka di tubuh Chai-er pulih perlahan, dan semua bagian yang tidak sempurna tersebar ke segala arah, menghilang. Hanya rok panjangnya yang robek yang tidak dikembalikan. Di dunia emas, setelah menghela nafas panjang, sebuah suara tua terdengar, apakah itu benar-benar layak? Cahaya keemasan menghilang secara bertahap, dan Chai-er yang membawa Long Hao Shen di punggungnya mendarat tergeletak di tanah. Dia sepertinya bermimpi tentang saat mereka berdua bersatu kembali di kota suci untuk kompetisi berburu iblis. Suara tongkat di tangannya yang mengetuk tanah terus bergema di dunia Chai-er. Setiap kali dia berbalik untuk melihat Long Hao Shen, dia akan melihat senyuman yang sangat penuh kasih dan hangat. Hidup mereka melebur bersama sekaligus. Semua rasa sakit seakan terlupakan begitu saja. Namun banyak hal yang sering kali ternyata berbeda dari keinginan seseorang. Jalan di depan berubah menjadi ilusi, dan saat berikutnya, lingkungan sekitar menjadi emas. Chai-er cukup panik, erat menggenggam tangan Long Hao Shen dan berteriak keras. Hao Shen, Hao Shen. Chai-er yang terbangun tiba-tiba duduk, segera melihat tangan pucat Long Hao Shen melingkari dadanya, dan dia segera mencengkeramnya erat-erat. Tubuhnya benar-benar tidak merasakan sakit lagi, bahkan seluruh energi spiritual internal dan eksternalnya telah kembali. Cukup banyak kenangan tentang rasa sakit yang dia alami sebelumnya masih tersisa. Ujung roknya masih robek sejak lama, dan dia tidak menyadari kalau tubuhnya bergetar hebat. Mengingat semua yang baru saja dia lakukan, Chai-er mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Ini seharusnya lantai 7 Tower of Eternity kan? Sejauh mata memandang, semuanya berwarna emas. Dibandingkan dengan lantai 6 Tower of Eternity, volume tempat ini jauh lebih kecil. Aula melingkar itu berdiameter kira-kira 30 meter. Ini adalah sebuah kubah, dikelilingi oleh 20 pilar emas. Permukaan, kubah, dan pilar di sekitarnya semuanya berisi rune sihir emas yang tak terhitung jumlahnya. Dasar aula membentuk heksagram emas besar, dari mana kabut emas tipis muncul. Di tengah heksagram berdiri sebuah peti mati besar. Panjang 5 meter dan lebar 3 meter, peti mati ini tertanam dengan berbagai permata berharga, dan tidak hanya permata tetapi juga kristal ajaib, binatang ajaib dan pelet spiritual manusia, tidak ada satupun yang berada di bawah langkah ke-9. Jadi apakah ini lantai 7 Tower of Eternity, tempat tinggal abadi dari ahli nujum suci, Elux bencana tidur? Chai-er berdiri dengan tidak sabar. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke sini, dia sedang mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk membangkitkan Long Hao Shen. Tapi di mana Elux? Apakah itu sangat berharga? Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di kepalanya. Chai-er tanpa sadar melangkah mundur, menatap peti mati besar di depannya. Dengan sangat cepat, kabut putih ini berubah menjadi bentuk manusia, terlihat sama seperti semua patung sebelumnya, hanya saja tidak memiliki tubuh bagian bawah, yang digantikan oleh kabut yang dihubungkan dengan peti mati emas itu. Wajah tua, tampak sangat emosional, memiliki pandangan lembut diarahkan pada Chai-er. Sambil menghela nafas ringan, dia bertanya sekali lagi, apakah itu benar-benar layak? Itu sangat berharga. Kamu adalah Elux bencana yang tertidur. Chai-er bertanya dengan tekad. Elux mengangguk dan menjawab, saya memang Holy Necromancer dan Slumbering Calamity Elux. Apakah itu benar-benar layak? Chai-er mengerutkan alisnya, tentu saja itu sepadan. Elux menghela nafas panjang, gadis yang baik. Saya tidak berpikir bahwa kamu akhirnya akan berhasil menyelesaikan semua uji coba yang telah saya lakukan pada tahun-tahun itu. Kamu harus tahu bahwa atribut yang paling tidak dapat diterima di mata saya adalah atribut pemurnianmu, jadi hampir tidak mungkin kamu dapat mewarisi warisan saya. Chai-er segera menjadi sangat khawatir. Dia tidak keberatan dengan warisannya sama sekali, tapi ini berkaitan dengan masalah apakah dia bisa membangkitkan Long Hao Shen. Jika kekuatan dari warisan Elux tidak bisa dipinjam, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Saya bersedia mewarisi kekuatanmu, kamu meninggalkan pesan bahwa selama seseorang dapat mencapai lantai 7 Tower of Eternity, mereka dapat menerima warisanmu. Jangan bilang kata-kata ini tidak masuk hitungan. Chai-er dengan keras kepala menyatakan. Elux menunjukkan senyuman tipis, saya belum pernah mendengar orang berbicara dengan nada bicara seperti ini kepada saya selama hidup saya. Namun kamu ingin mewarisi kekuatanku.
Chai menjadi lesu, perlahan berlutut di depan Elux, dan membungkuk padanya, "Maaf guru, saya salah. Saya harap saya bisa mewarisi kekuatanmu, Anda pasti punya cara lain bukan?" Mata Elux langsung berdenyut, "Semua demi anak di punggungmu ini. Yang ini seharusnya menjadi penerus asliku." Chai tidak menggumamkan sepatah kata pun, hanya terus bersujud ke arah Elux. Elux melambaikan tangannya, dan segera, semburan cahaya keemasan keluar dari tanah, menopang tubuh Chai. "Kamu sudah cukup membenturkan kepalamu ke tanah. Memang benar, aku punya cara untuk menjadikanmu mewarisi kekuatanku. Tetapi jika kamu mewarisinya, kekuatan pemurnian aslimu akan hilang sepenuhnya, dan akibatnya tubuhmu akan membusuk, menjadikanmu seperti zombie. Kekuatan pemurnian ini awalnya sepenuhnya tidak sesuai dengan kekuatan necromancy saya. Apakah kamu masih bersedia meskipun ternyata seperti itu? Jika kamu kehilangan kecantikanmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa meskipun orang di belakangmu dibangkitkan, dia akan tetap menyukaimu?" "Saya bersedia," Chai menjawab tanpa ragu-ragu. "Apakah kamu tidak khawatir?" Chai menggelengkan kepalanya, "Saya tidak khawatir." "Kalau begitu, silakan mulai." Elux menatap Long Hao Shen dalam-dalam, tatapannya berubah menjadi sangat emosional, menyebabkan tubuh yang terbentuk dari kabut itu sedikit terdistorsi. Lama kemudian, dia menjawab dengan tenang, hatinya sudah hancur, tidak memberinya kesempatan lagi untuk hidup. Meski jiwanya masih utuh, membangkitkannya akan sangat sulit. Pertama-tama, dia membutuhkan jantung yang hidup dan segar. Chai mengangkat kepalanya untuk melihat Elux, melepaskan rantai di tubuhnya, dengan hati-hati menempatkan Long Hao Shen di tanah, membaringkannya di tanah emas. Melihatnya dalam-dalam, dan dengan lembut membelai wajahnya yang sudah kosong, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium keningnya. Meskipun dahi ini sudah tidak memiliki kehangatan dan sedingin es, Chai perlahan berdiri, mengangkat tangan kanannya yang bersinar dalam cahaya hitam saat sabit Dewa Kematian muncul di telapak tangannya. "Kamu benar. Sebenarnya, dia harus menjadi penerusmu. Tolong hidupkan kembali dia. Sedangkan untuk hati." Chai tersenyum, penuh ketulusan. Saat ini, bahkan Holy Necromancer Elux yang sudah tidak aktif selama beberapa ribu tahun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat senyumannya. "Silakan gunakan punyaku." Dalam sekejap cahaya hitam, sabit Dewa Kematian di tangan Chai terbalik, mengarahkan bilah tajamnya ke dadanya sendiri. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk mampu mengekstrak hatinya secara utuh dan meninggalkannya di tempat hatinya. Tampaknya ini adalah akhir yang sempurna. Dengan cara ini dia bisa berada di sisinya selamanya, itulah sebabnya senyumnya tulus. Dia sudah bisa merasakan bilah sabit yang dingin menembus kulitnya, dan dalam sekejap, bilahnya akan menembus dadanya dan dengan hati-hati mengeluarkan jantungnya. Tidak diperbolehkan. Semburan cahaya keemasan meledak dari bawah, berbenturan dengan sabit Dewa Kematian, dan mengambil senjata besar itu, meskipun bekas darah masih muncul di tengah dada Chai. Elux menyatakan dengan marah, "Gadis yang luar biasa. Apakah dia benar-benar layak, kamu melakukan hal seperti itu untuknya? Tahukah kamu bahwa pedang pemurni ini memiliki khasiat pemurni jiwa? Bahkan jika kaulah yang menggunakannya pada dirimu sendiri, jika organ vitalmu tertusuk olehnya, kematian yang tak terelakkan akan menyusul. Tidak ada kekuatan yang mampu menghidupkanmu kembali."